Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Majuma tentang Isa Al-Masih. Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua diskusi antara Bang Juma dengan Pak Christian, di mana mereka membahas tentang perbedaan atau Isa dengan Yesus apakah sama atau berbeda. Nah, teman-teman, mari kita akan melihat bagaimana hasil argumen mereka, dan kita menyimak videonya yang berikut ini. Bani Israel dalam hal ini ketika berbicara mengenai orang yang digantung atau orang yang disalib, itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku maksiat. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan muncul agama Kristen kemudian mengajarkan bahwa penyaliban yang terjadi kepada oknum Yesus itu adalah sebuah unsur keselamatan. Itu adalah jalan kepada keselamatan. Tanpa salib, Kristen gulung tikar. Tanpa salib, Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba Anda tanggapi salah satu dari dua materi ini. Karena kalau di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendatangkan Nabi Isa diselamatkan ke langit. Tidak disalib dia. Itu terekam di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. Dan juga terekam di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa hamba Tuhan yang suci diselamatkan kemudian oleh Elohim, terangkat ke langit. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana agama Kristen ini muncul, tiba-tiba menjadikan orang yang mati di atas yang salib secara terkutuk oleh Tuhan ini kok justru menjadi Tuhan? Silakan, Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Itu sangat dari Bang Zuma atas narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi di awal tadi. Pak Christian Teologi, silahkan sanggahan yang diberikan kepada Bang Zuma dari narasi yang tadi Bang Zuma sudah paparkan. Saya harap masih diingat dengan baik, Pak Christian Teologi. Kami persilahkan. Ya, silakan diganti layarnya, Host, supaya agak cepat untuk mengganti ininya, layarnya supaya diperbesar. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Pertanyaannya ada dua hal ya, yang saya akan jawab untuk pertanyaan Bang Zuma. Untuk mempertanyakan, pertama mempertanyakan kekristenan. Jadi ketika tadi Bang Zuma memulai narasi Bang Zuma dengan mengukurkan iman kami berdasarkan Al-Quran, maka saya mengatakan Bang Zuma sudah melangkahi keyakinan Bang Zuma sampai di situ, dan juga melangkahi iman orang lain dengan mengukurkan iman Bang Zuma dengan iman orang lain. Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Bang Zuma tentang Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Bang Zuma mempertanyakan dari mana sih kekristenan itu? Kekristenan itu pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan mereka di situ disebut oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya Kristen. Jadi kalau kita mengatakan dari mana itu kekristenan, ya pada saat para murid orang Kristen menyembah kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan dikatakan dia adalah penebus dosa manusia? Itu adalah merupakan pernyataan dari kitab suci kami.
Kalau Al-Quran menolak hal itu, bagi kami tidak ada masalah, karena memang tidak ada hubungannya keyakinan kami dengan Al-Quran kalian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya, sebagaimana yang kami yakini, dan Bang Zuma tadi menyinggung bahwa kenapa orang yang digantung di tiang salib itu dianggap orang yang menyelamatkan sebagai juru selamat. Tentunya Bang Zuma harus membaca Galatia 3 ayat 13 itu, dan jangan hanya pada ayat 13-nya, tetapi kamu harus membaca dari keseluruhan ayat itu. Ya karena memang berdasarkan pernyataan Alkitab mengatakan bahwa dengan jalan kutuk itulah manusia itu diampuni. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Permasalahannya kenapa? Ya memang itu jalan Tuhan. Tidak bisa dipertanyakan. Itu yang tertulis di dalam Wahyu. Di mana kami meyakini hal itu. Kalau umat Islam tidak percaya akan hal itu, tidak masalah. Memang itu adalah imanmu. Ini yang menjadi jawaban saya terkait dengan jawaban Bang Zuma. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Christian Theology. Sekarang masuk kepada waktu langsung tektokan saja ya. Handi Salebes, boleh minta bimbingannya? Handi? Karena saya baru mungkin minta bimbingan. Iya, kenapa? Oke, sekarang langsung tektokan aja atau gimana Om Handi? Atau ada bagian lain? Sementara kalau begini masih sangat menjangga dulu 2 Baik. kali atau 3 kali. Habis ini nanti tanya jawab dan penekanan. Seterusnya nanti di akhir sesi beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber. Kira-kira gitu. Siap, terima kasih Om Handi untuk bimbingannya. Karena saya mengikuti keinginan dari teman-teman sekalian, biar tetap saya ambil alih, tapi arahan dari Om Handi Salebes. Oke, Bang Zuma silahkan disanggah kembali apa yang dibawakan oleh Pak Christian Theology Books. Silahkan. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu saudara Christian, Bapak Christian pahami. Bahwasanya Al-Quran itu merangkum semua keadaan umat-umat terdahulu, termasuk agama saudara. Karena Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Jadi berbicara mengenai pembangkang-pembangkang Nabi Isa alaihissalam. Dan kami menemukan sebagai apologet, menemukan bahwa Kristen ini adalah anti-Kristus. Anti terhadap ajaran Yesus. Sedangkan ketika kita berbicara Nabi Isa, berbicara tentang Yesus, Kristen suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, harus memahami bahwa kita sedang berbicara mengenai satu manusia yang sama, yang datang kepada Bani Israel, bukan datang kepada Kristen, juga bukan datang kepada Islam. Itu yang harus dipahami dulu. Kita dudukkan perkara itu dulu pada tempatnya. Yesus datang bukan untuk Vatikan, Yesus datang bukan untuk Arab Saudi, tapi Yesus datang hanya untuk Yerusalem, Bani Israel. Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam ajaran agama Islam lahir tanpa ayah disebut Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kristen yang lahir tanpa ibu, Kristen sebut sebagai Yesus Kristus. Berarti kita sedang berbicara mengenai oknum yang sama dengan gambaran keyakinan yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah ada 2 manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel? Cuma 1. Kami menyebutnya Isa, saudara menyebutnya Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, bukan datang ke Vatikan, bukan datang ke Arab, maka kita harus menjadikan acuan tuan rumah untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru atau kesalahan Al-Quran, atau sebaliknya, kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel dengan Nabi yang dimaksud tadi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel. Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa, berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa
Yesus yang dimaksud itu adalah buatan orang Roma Yunani. Mungkin saja jelmaan dewa Zeus kali. Mungkin. Atau Hercules atau anak dewa matahari yang diajarkan Vatikan Romawi. Karena kalau berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, ya maka harus diakui dia adalah satu pribadi, 3 nama. Yesua bagi orang Yahudi, bagi umat Kristen adalah Yesus, bagi umat Islam adalah Isa. Nah, sekarang yang membedakannya adalah cerita. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwasanya orang yang ingkar, yaitu tuan rumah, orang-orang Yahudi kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolaknya. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 jelas Nabi Isa digantikan oleh oknum lain. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah ada demikian? Betul sekali. Amsal 21 nomor 11. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang benar? Apakah Yesus Kristus orang yang jujur? Ya, berarti Al-Quran tidak salah. Kitabnya Yahudi tidak salah. Kitabnya Kristen yang error. Fasik dan pengkhianat. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam, apakah ada pengkhianat? Di tengah-tengah Yesus, apakah ada pengkhianat? Apakah ada orang yang fasik? Ada. Nah, ini dulu. Berarti kitabnya orang yang punya rumah ini harus kita dudukkan. Lalu di An-Nisa dikatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwa orang-orang yang menyalib, oknum yang menggantikan Nabi Isa, mereka berselisih paham. Ini Al-Quran. Lagi-lagi kitab saudara menerangkan. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, berselisih paham. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Al-Quran tidak salah. Terbukti kitab saudara berselisih paham. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dipanjangkan umurnya. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi terkait dengan Nabi atau Mesias yang datang kepada mereka? Ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8 dan juga nomor 16, di situ anak Tuhan atau Nabi Tuhan yang diurapi terangkat ke langit dan diberikan umur yang panjang. Tidak ada yang keliru dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kristen ini dari mana mendapatkan konsep nembus dosa pakai darah manusia. Sedangkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu ajaran Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan syariat kurban hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Sama kami. Kristen dari mana dasarnya? Menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ini ilmu dari mana? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Bapak Christian Theology, masih ada 1 kali kesempatan putaran untuk saling sanggah. Setelah itu nanti kita akan coba meminta tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah atau dari Pak Darius dan Pak Farbideno dari pihak Kristen. Silahkan Pak Christian disanggah dulu apa yang dibawakan oleh Bang Zuma barusan. 1 kali putaran lagi. Permisi Bapak, masih di mute. Harap dikondisikan dulu. Baik. Oke, terima kasih Bang Zuma. Lagi-lagi Bang Zuma melakukan yang namanya sesuatu yang menurut saya melebihi daripada kemampuannya. Yang pertama, kenapa saya katakan melebihi daripada kemampuannya? Karena selalu dia membawa narasi kepada saya bahwa Al-Quran itu merangkum kitab suci sebelumnya. Dan itu namanya, menurut saya itu kegeeran. Karena kenapa? Karena merasa kitabnya paling sempurna,
tetapi itu akan merusak sebenarnya sesuatu yang dimana di orang-orang sebelumnya mendengar hal itu sangat menurut saya ya sangat aneh ya, karena selalu menganggap kitab sucinya sempurna, tetapi pada suatu saat nanti beliau juga akan mengutip kitab yang tidak sempurna itu untuk membenarkan kitabnya yang sempurna. Menurut saya itu sesuatu hal yang akademiknya kurang sehat bagi saya. Karena bagi kami tidak percaya kepada Al-Quran itu, untuk apa kami harus mempercayakan apa yang saudara katakan? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab sucimu adalah merupakan kitab suci yang sempurna dan merangkup kitab suci sebelumnya, ya sudah, itu adalah iman kami. Nah, jadi itu tidak bisa diukurkan bagi keyakinan orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hanya datang untuk orang Israel. Benar, kedatangan Yesus Kristus itu untuk orang Israel. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan untuk umat pilihan. Itu tidak ada masalah sampai di situ. Karena memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebenarnya menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang utama yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka lah yang menjadi berkat karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Itu tidak ada masalah seperti itu bagi saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada yang namanya amanat agung, di mana amanat agung itu memberikan perintah kepada para murid Yesus Kristus untuk menyebarkan kebenaran itu. Bukan hanya pada Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19, ayat 20, tetapi juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah keyakinan orang Kristen. Mengapa harus dipersoalkan sesuatu yang tidak bermasalah? Ada apa dengan kedatangan Yesus kalau dia khusus untuk orang Israel? Kami menerima itu karena kami sadar sebelum kami menerima Kristus, awalnya dahulu mereka sebenarnya orang pilihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kebenaran itu kami bisa mengenal sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma selalu mempertanyakan kekristenan. Apakah Bang Zuma tidak mengerti sejarah sehingga melupakan dan berulang-ulang menanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah tertera di dalam kitab suci kami? Bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Hanya satu cara bagi kamu untuk mempertanyakan kekristenan itu, yaitu menolak daripada Yesus Kristus itu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah jelas di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwa di mana kekristenan ini, bagaimana menghubungkan dengan keyakinanmu tadi? Kami sudah katakan bahwa kami tidak percaya kepada Injil-Injil yang lain. Kalau Bang Zuma memaksa hal itu, maka konsekuensinya sendiri. Bang Zuma juga harus menerima apa yang menjadi iman kami. Di mana di dalam iman kami, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ayat yang ke-9 saya akan bukakan kepada kita. Saya mulai dari ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau Bang Zuma selalu menggiring saya untuk menerima Isa di dalam Al-Quran, maka sedangkan terpaksa saya harus menunjukkan ayat ini kepada Bang Zuma. Karena kami tidak percaya meskipun malaikat yang membawa Al-Quran kepada umat Islam atau kepada baginda Muhammad, kami tidak percaya ahli itu. Karena kenapa? Karena Isa yang dimaksudkan Bang Zuma dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Itu artinya meskipun pun malaikat, maka terkutuklah dia.
yang membawa Injil seperti itu. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, seperti ada yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi kepadamu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami terima, terkutuklah dia. Hal yang kedua, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika ada perbedaan satupun dari silsilah, latar belakang, historis, dari apa yang diceritakan, sebagaimana yang mereka sampaikan para rasul sebelumnya, maka itulah terkutuk. Itulah sebabnya tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang Kristen untuk bisa menerima daripada Al-Quran itu, karena dia memiliki suatu ukuran kebenaran, yang dimana kebenaran itu sudah final, Permisi, Bapak. Yesus Kristus. Terima kasih. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ketika mereka membahas tentang Isa dan Yesus, maka kita lihat argumentasi si Juma itu dia memaksa supaya Yesus yang ada di dalam Alkitab sama dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Pak Christian tadi, bahwa itu tidak boleh dipaksakan, karena kami pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Itu pernyataan Bang Christian atau Pak Christian. Nah, jadi sudah jelas dari berbagai macam historis, khususnya Isa, dari silsilah, dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan di surga, itu sudah jelas berbeda. Dan sedangkan Isa yang mereka imani di dalam Al-Quran itu adalah Isa yang sudah menerima Injil atau kitab Injil. Sedangkan Yesus tidak pernah menerima hal itu. Dan juga di dalam Alkitab Yesus itu punya murid. Selain murid 70 orang, dia juga punya murid 12 orang. Apakah Isa demikian yang ada di dalam Al-Quran mereka? Tentu saja berbeda. Dan kemudian kelahirannya saja, tempatnya sudah berbeda. Kalau sudah berbeda, kenapa harus disama-samakan? Itu namanya pemaksaan. Nah, teman-teman, terkait dengan penebusan Kristus ya, ketika Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu sudah dikatakan oleh Paulus, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus dinyatakan terkutuk di atas kayu salib seperti yang tertulis? Itu sebenarnya kutipan Paulus dalam Perjanjian Lama, karena Yesus sedang memikul segala kutukan manusia di atas kayu salib. Segala hukuman dosa, sakit penyakit kita itu sudah ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Karena dagingnya yang memikul dosa dan kutuk itu, itulah sebabnya Paulus mengutip Perjanjian Lama dan mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi jangan memaksa kehendak Bang Juma ya. Dan kemudian tentang penebusan, apakah Yesus mengaku bahwa dia menebus orang Kristen? Tentu saja Yesus sudah berkali-kali mengaku bahwa nyawaku adalah untuk tebusan bagi banyak orang, atau nyawaku kuberikan untuk tebusan bagi banyak orang. Dan juga di dalam Matius 26 itu jelas Yesus mengatakan bahwa inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Dan juga ketika dia bangkit, dia ingatkan lagi bahwa di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa, dan itulah yang diberitakan kepada dunia, diberitakan kepada segala bangsa, supaya setiap orang yang percaya pada nama itu, pengorbanan itu, maka dia diselamatkan. Jadi itu bukan tawar-menawar, Yesus sendiri yang mengakuinya. Kalau Yesus sendiri yang mengakuinya, siapa Juma sehingga menyangkalnya? Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Christian, bahwa kalau ada Injil yang lain yang diberitakan yang mengatakan Yesus tidak mati, tidak disalib, maka itu adalah Injil yang palsu. Dan itu terkutuk orang yang memberitakan demikian. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih, dan kiranya menjadi berkat bagi kita apa yang mereka diskusikan, dan kiranya kita lebih lagi menyelidiki kebenarannya, baik itu sejarahnya maupun itu teologisnya, kita lebih lagi untuk menyelidikinya supaya teman-teman juga bisa menemukan kebenarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.